Selamat malam Bapak Ibu Sang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Selamat datang, selamat beribadah di dalam ibadah TPI Wiyung pada kesempatan malam hari ini. Bersama-sama kita akan memuji muliakan nama Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Meskipun saat ini kita mengikuti ibadah secara online, tetapi biarlah kasih Kristus yang boleh mempersatukan kita di dalam ibadah kita, yang boleh memuliakan akan Tuhan. Kita memuji memuliakan nama Tuhan, kita menyatakan Dia Bapa yang setia, Dia Bapa yang mulia atas kehidupan kita. Engkaulah segalanya Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam doa, mari kita berdoa.
Bapak, terima kasih, kami bersyukur kepada kami masih diberikan waktu dan kesempatan untuk boleh bersama-sama hadir memuji muliakan nama Tuhan dalam ibadah kami pada kesempatan saat ini. Meskipun kami mengikuti ibadah secara online, Tuhan Kau yang hadir tengah-tengah kami, memimpin kami, setiap kami dalam puji-pujian, terlebih kebenaran firman yang akan kami dengar, kiranya boleh meneguhkan dan menguatkan setiap kami, dan kami boleh bersikap dengan benar Tuhan ketika kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mau serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan memimpin seluruh hamba-Mu yang melayani, dan Tuhan juga beserta dengan kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ibadah kami yang akan kami lakukan pada kesempatan saat ini. Terima kasih Bapak, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu bersama bahwa kondisi akhir-akhir ini adalah satu kondisi yang tidak baik, tetapi kita percaya bahwa setiap kita anak-anak Tuhan, kita ada di dalam kasih dan kuasa Tuhan yang besar, yang boleh menopang kita, yang boleh meneguhkan dan menguatkan kita di tengah-tengah segala hal yang terjadi di dalam kehidupan ini. Kita mau naikkan pujian kita, Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Besar, Dia sungguh amat besar. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup dalam kasih-Nya, kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Kita hidup dalam kasih-Nya, kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Oh haleluya, besarkan namanya. Oh haleluya, besarkan namanya. Haleluya, besarkan nama Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji dan Dia yang layak disembah. Kita mau serahkan seluruh pergumulan, masalah kita hanya kepada Dia, Sang Pemilik atas kehidupan kita. Dia berikan damai sejahtera di tengah gelombang kehidupan di dunia ini.
Firman Tuhan sebentar akan kita baca dan kita renungkan. Kiranya firman Tuhan boleh tetap meneguhkan kita dan boleh menuntun kita kepada jalan-jalannya. Kita angkat pujian ini, serahkanlah hidupmu padanya. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Serahkanlah hidupmu padanya. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Dia akan memberi kedamaian abadi. Dia akan memberi kedamaian abadi. Firman Tuhan akan oleh Bapak Pendeta Muda Gondo kami serahkan pada hambanya. Mari kita akan bersama-sama masuk di dalam doa. Bapa di surga, malam hari ini kami datang kepadamu dan kami bersyukur atas semua yang sudah Tuhan berikan. Untuk pemeliharaan yang Kau berikan, untuk berkat yang Kau berikan, bahkan dalam keadaan situasi seperti saat ini pun, Engkau memberikan kesehatan dan kekuatan bagi kami. Sebentar firman-Mu disampaikan, kami rindu belajar dan belajar. Tuhan pimpin ibadah jemaat TPI Wiyung ini dari awal hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, senang sekali kalau pada kesempatan malam hari ini kita boleh belajar bersama-sama. Saya rindu akan bersama-sama belajar tentang seorang raja, ya. Kalau berbicara raja, mesti kita ingat ya. Di dalam perjanjian lama itu ada Raja Fir'aun, ada Raja Saul, ada Raja Daud, ada Raja Salomo, dan ada Raja Herodes. Itu adalah raja-raja yang besar-besar. Tetapi pada malam hari ini kita akan melihat satu raja yang ada di Yerusalem. Raja ini yang bernama Raja Amasya. Kita akan belajar bersama-sama, ada hal sesuatu yang menarik yang boleh kita pelajari pada malam hari ini. Kita akan buka bersama-sama
Di dalam 2 Tawarik 25 ayat 1 sampai 28, tapi tidak saya baca seluruhnya. Saya akan bagikan berkat buat saudara, nanti saya sebutkan ayat-ayat ya, kita akan loncat-loncat. Tetapi Bapak Ibu kami persilakan membaca seluruhnya. Ayat 1 sampai ayat yang ke-28. Raja Amazia ini kalau kita baca diakhiri pada ayat 28. Dia termasuk raja mempunyai silsilah atau keturunan Raja Daud ya. Karena dia dimakamkan di antara raja-raja Daud di sana. Itu ayat yang ke-28. Saya rindu baca ayat yang awal, ayat pertama dan ayat yang kedua terlebih dulu. Sudah ketemu? 2 Tawarik pasal 25 ayat 1 sampai 28. Akan saya mulai dari ayat pertama dan kedua. Amazia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yoadan dari Yerusalem. Perhatikan ayat yang kedua. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Saya ulang sekali lagi ya. Ayat kedua ini akan menjadikan berkat buat kita bersama. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Kata melakukan yang benar di mata Tuhan itu tentunya suatu berita yang menarik, bukan? Tentu orang ini tidak berbuat jahat. Tentu raja ini melakukan hal yang benar. Bahkan kalau dia diberikan kesempatan 29 tahun memerintah, ini tentunya menjadi berkat. Kenapa? Karena dia memerintah selama 29 tahun, dikatakan di sana melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Sayangnya di sana ada koma ya. Bapak Ibu perhatikan di Alkitab Saudara 2 Tawarik 25 ayat 2 ini. Di sana tidak titik, tetapi koma. Hanya tidak dengan segenap hati. Nah, ini yang menjadi bahaya. Perhatikan saya ulangi lagi. Hanya tidak dengan segenap hati. Nah, bukankah kata-kata yang pertama itu menjadikan jaminan loh. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tetapi sayangnya ayat berikutnya dikatakan hanya tidak dengan segenap hati. Bapak Ibu tentunya memiliki pengalaman. Kalau dikatakan tidak dengan segenap hati, apa itu? Ibu-ibu yang suka masak di dapur, coba masak dengan bumbu yang ada. Tetapi dikerjakan dengan tidak segenap hati. Apa yang terjadi? Betul, enggak enak masakannya. Termasuk bapak-bapak juga demikian. Kalau kita melakukan pekerjaan apapun yang kita lakukan. Tetapi dengan tidak segenap hati, tentunya pekerjaan itu tidak akan selesai, bukan? Kita akan melihat sebentar. Kalau begitu, apa itu tidak dengan segenap hati? 29 tahun loh ini. Amazia ini menjadi raja. Ya. Tetapi sayang sekali di dalam hidupnya memerintah pada saat itu sebagai seorang raja dengan tidak segenap hati. Ternyata dengan tidak segenap hati itu memiliki arti yang unik. Apa itu dengan tidak segenap hati? Ternyata mengandung arti tidak serius. Tidak sungguh-sungguh. Apa artinya ini? Masa tidak sungguh-sungguh baru diketahui 29 tahun? Contoh sekarang,
apapun yang kita ketahui, ya, baik itu kita sendiri melakukan pekerjaan maupun orang lain yang melakukan pekerjaan, kalau didasari tidak sungguh-sungguh, tidak dengan segenap hati, maka hasilnya tidak menyenangkan, bukan? Nah, pada bacaan kita di dalam 2 Tawarik 25 ini, ayat 1 sampai 28, kita menemukan ada beberapa hal mengapa Raja Amasya ini begitu lama. Kalau Bapak Ibu nanti kalau ada kesempatan, baca saja di dalam 2 Tawarik itu mulai awal sampai ayat ke-30 sekian. Itu banyak raja-raja yang unik. Kenapa saya katakan unik? Contohnya, bapaknya menjadi raja. Bapaknya meninggal atau dibunuh, penggantinya anaknya. Selalu begitu dan begitu. Kalau tidak anaknya, mesti saudaranya. Nah, Amasya ini juga sama. Amasya ini juga menjadi raja menggantikan papanya, Yoas. Nah, dalam cerita ini kita menemukan karena dia 29, kalau saudara membaca di dalam pasal 36 ya, itu juga ada beberapa raja-raja cepat loh, ada beberapa bulan. Ada yang 3 bulan tok menjadi raja langsung digantikan. Kalau Amasya ini sampai bisa memimpin 29 tahun dia memerintah di Yerusalem, bukankah dia raja yang hebat? Ya. Kenapa saya katakan hebat? Ternyata apa yang benar di mata Tuhan selalu menyertai Raja Amasya ini. Tetapi pada saat dia melakukannya tidak dengan segenap hati, kita menemukan yang pertama. Perhatikan kalau saudara membaca pada ayat yang ketiga. Ia membunuh pegawai-pegawai papanya. Ya, tadi kan saya ngomong, Raja Amasya ini menjadi raja menggantikan papanya. Kenapa Amasya sempat membunuh pegawai-pegawai papanya? Karena papanya juga bukan mati melalui perang atau pertempuran. Tetapi papanya juga dibunuh oleh pegawai-pegawainya. Sehingga yang pertama kalau kita membaca ayat yang ketiga ini, yang pertama, Amasya ini memiliki rasa dendam. Kenapa dendam? Ternyata dia juga membunuh pegawai-pegawai papanya. Yang dulunya pernah membunuh papanya. Yang pertama dikatakan, ia memiliki dendam. Itu yang pertama. Apakah dia memiliki dendam saja? Oh tidak. Dikatakan berikutnya, ia juga mendirikan para ilah lain. Loh, inilah yang menjadikan kebencian buat Allah. Allah tidak mau. Apa yang terjadi? Ia mendirikan Baal-Baal karena dia habis berpertempur gitu ya. Dia mengalahkan tempat tertentu, dikalahkan, dikuasai, bahkan dia mengambil Baal-Baal. Bukan mengambil toh. Ternyata kalau saudara membaca di dalam ayat 14, ia mendirikan para Baal atau ilah lain. Nah, ini dengan jelas. Ia mendirikan, menyembah dan sujud, berarti dia mengajak, menyediakan tempat menyembah ilah lain. Nah, pertanyaannya, raja itu biasanya punya apa? Ada penasehat, ada abdi Allah, orang yang membenarkan raja kalau melakukan kesalahan. Apakah Amasya yang ditegur? Nah, kalau saudara membaca berikutnya, ternyata Raja Amasya juga ini apa? Pernah ditegur. Dia ditegur 2 kali abdi Allah. Tetapi dalam kenyataannya teguran itu tidak mereka terima. Bahkan ingin membenci dan membunuhnya abdi Allah itu. Ada 2. Jadi yang pertama tadi memiliki dendam. Pegawai-pegawai apanya dibunuh semua. Yang kedua, ia mendirikan Baal, sujud dan menyembahnya.
Dan yang ketiga, ia tidak menerima nasihat para abdi Allah. Yang keempat, Amasya ini memiliki rasa sombong. Ya. Nanti Bapak Ibu silakan baca ayat 1 sampai 28 ya. Karena kita nggak ada kesempatan waktunya itu baca. Jadi saya menunjukkan di sana ada 4. Yang pertama dendam. Yang kedua tidak menerima nasihat abdi Allah. Dan yang ketiga mendirikan Allah-Allah lain. Sujud dan menyembahnya. Dan yang keempat ini sombong. Kenapa sombong? Karena dia sudah memiliki tentara-tentara yang andal. Tetapi dia juga sempat memiliki atau menyewa tentara atau pahlawan-pahlawan tempat lain. Dia sombong. Sombong kepada siapa? Kalau saudara membaca pada ayat yang ke-17, dikatakan dia sombong dengan kekuatannya. Bahkan dia ingin mengadu tenaganya. Wow. Disinilah karena dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Sudah tidak mengandalkan Allah yang hidup. Dia mengandalkan ilah-ilah lain. Sujud dan menyembahnya. Poin yang keempat ini dia sombong. Ingin apa? Menantang dengan tenaga yang mereka miliki. Apakah Tuhan menyertainya? Kalau saudara baca dengan teliti, Allah sudah tidak menyertainya lagi. Karena apa? Apa yang dikatakan abdi Allah itu benar. Bahwa dia juga akan mengalami kematian. Biarpun dia bertempur, berperang, melawan pasukan lain, dia selalu menang. Tetapi dengan sombong kekuatan yang dia punyai, bahkan mengadu tenaga dengan pasukan lain. Apa yang terjadi? Ternyata Amasya ini mengalami kematian seperti bapaknya. Dia seorang pemimpin pasukan. Dia pandai bertempur, tapi sayang. Dia matinya bukan melalui pertempuran. Ini kan unik. Andai kata seorang raja mati dalam pertempuran, itu mungkin dikatakan hebat, luar biasa. Raja berani bertempur sampai mati. Tetapi kenyataannya apa? Kalau kita membaca, kita menemukan ternyata dia juga dibunuh oleh pengikut-pengikutnya. Lah ini uniknya. Bukan dibunuh dengan tentara dalam pertempuran, tetapi juga dia sama dengan papanya. Kalau bapaknya itu menjadi raja, dibunuh oleh pegawai-pegawainya. Tetapi rupanya Raja Amasya ini juga bukan dibunuh melalui pertempuran, tetapi dibunuh oleh pengikut-pengikutnya. Ini kan unik. Saudara dalam kasih Tuhan, kalau begitu ternyata pekerjaan yang tidak disertai dengan segenap hati itu membuahkan hal yang tidak menyenangkan, bukan? Amasya memang benar di mata Tuhan. Memang benar melakukan kebaikan. Tetapi sayang, ia tidak melakukan dengan segenap hati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dengan tidak segenap hati, bukankah hasilnya tidak menyenangkan, bukan? Hasilnya tidak baik. Hasilnya tuh tentu rugi gitu ya kalau kita bikin makanan atau bikin benda apapun. Kalau dengan tidak segenap hati ini pun sama seperti yang dikatakan Raja Amasya ini. Di dalam Mazmur pasal 119 ayat 2. Ternyata orang yang melakukan dengan segenap hati. Mazmur 119 ayat 2 dikatakan, berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatan dan mencari Dia. Berikutnya apa? Dengan segenap hati.
Nah, Bapak Ibu dalam kasih Tuhan, saudara juga tentu sama dengan saya. Rindu disebut orang yang berbahagia, bukan? Tetapi apakah penyertaan kita bisa dikatakan bahagia? Karena kita mengandalkan kita sendiri. Mazmur 119 ayat 2 ini mengingatkan kita bersama. Orang kan disebut berbahagia kalau orang itu memegang peringatan-peringatannya dan mencari Dia. Berikutnya, apakah orang mencari Dia itu selalu bahagia? Oh enggak. Kuncinya dengan segenap hati. Bapak Ibu yang di rumah tentunya sedikit berpikir. Aku mau loh seperti Mazmur 119 ayat 2 disebut orang yang berbahagia. Bahkan mencari Dia. Enggak cukup. Apakah juga kita dengan segenap hati? Kalau saudara dengan segenap hati mencari Tuhan, dengan segenap hati sungguh-sungguh, saya yakin seperti saat ini, mungkin situasi yang tidak menyenangkan, situasi sepertinya membuat kita tidak menyenangkan. Tetapi kalau saudara dengan segenap hati mencari Dia, di balik keadaan situasi terjadi seperti saat ini, Tuhan sanggup memelihara Bapak Ibu. Di dalam Amsal pasal 3 ayat 5 dikatakan, janganlah bersandar kepada pengertianmu. Itu apa artinya? Artinya sehebat-hebat kita, sehebat-hebat kemampuan yang kita miliki, tanpa penyertaan Tuhan, kita tidak mampu. Jadi pengertian yang Tuhan berikan buat kita, lakukan dengan segenap hati. Saya yakin kok, apa yang saat ini Ibu lakukan, apa saat ini Bapak alami, Tuhan tahu persis kebutuhan saudara. Bahkan Tuhan mengerti keadaan saudara. Pegang perintahnya. Lakukan dengan segenap hati. Maka di dalamnya ada berkat-berkat sendiri. Biarlah firman Tuhan yang singkat pada malam hari ini menjadikan berkat buat Bapak Ibu dan kita semua. Tuhan memberkati. Mari kita akan bersama-sama masuk dalam doa. Bapa di surga, malam hari ini kami diingatkan kembali supaya kami tidak mengandalkan diri kami, supaya kami tidak melakukan dengan sendiri, tetapi kami rindu penyertaan-Mu. Kami rindu Tuhan melakukan atas perintah-perintah-Mu dengan segenap hati. Roh Kudus mampukan kami, Roh Kudus pimpin kami. Dengan situasi keadaan yang kurang menyenangkan ini, kami yakin penyertaan-Mu selalu ada di dalam kami. Terima kasih Bapak, berkati jemaat TPI Wiyung, dan berkati kami semua yang melihat dan mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Demikian Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Bondo. Kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan boleh menolong setiap kita untuk kita dengan segenap hati mencari, mengasihi Allah yang kita sembah. Kita percaya bahwa Tuhan yang selalu beserta dengan kita akan memelihara, memberkati kita semua. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada beberapa pengumuman yang mendapat perhatian kita semua untuk ibadah TPI Jumat depan. Firman Tuhan akan dilayani oleh saya sendiri.
Kiranya Bapak Ibu juga dapat mengikuti ibadah yang diselenggarakan di gereja kita, baik di ibadah TPI Wiyung maupun ibadah-ibadah raya. Link akan kami share di WA group yang ada. Dan untuk saat ini, karena persembahan tidak bisa dikumpulkan, karena ibadah secara online, Bapak Ibu dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening bank yang tertera dan juga melalui GoPay. Kita tetap mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan melalui persembahan-persembahan yang kita berikan. Ibadah pada minggu besok di Dharma Harapan pagi dan Dharma Harapan sore akan dialami Bapak Evangelis Jimmy Setiawan yang mengambil tema 10 perintah Allah. Hanya Bapak Ibu dapat mengikuti ibadah secara live streaming di rumah masing-masing oleh karena pandemi COVID-19 yang meningkat di akhir-akhir ini. Kita mau tetap berdoa bagi keberadaan bangsa negara kita. Demikian pengumuman yang mendapat perhatian kita semua. Kita akan akhiri ibadah kita malam hari ini. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan yang sudah memimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Baik pujian maupun firman Tuhan yang boleh kami dengar. Biarlah kami boleh dimampukan untuk boleh menjadi pelaku-pelaku atas kebenaran firman-Mu Tuhan, melalui Roh-Mu yang kudus. Dan juga berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Muda Bondo yang sudah menyampaikan bagi kami semua. Kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati dalam pelayanan selanjutnya, dalam keluarga, dalam setiap hal yang Tuhan percayakan. Biarlah kiranya nama Tuhan dimuliakan. Kami berdoa bagi seluruh jemaat-Mu, khususnya jemaat TPI Wiyung, Tuhan juga akan memberkati dan menolong dalam segala kondisi dan keadaan. Bagi beberapa jemaat di dalam kelemahan tubuh, kami berdoa kiranya Tuhan menjamah, menyembuhkan, memberikan pemulihan, sehingga pada waktu-waktu mendatang ketika pandemi ini sudah mulai membaik ya Tuhan, kami juga boleh bertatap muka kembali dalam ibadah-ibadah seperti sebelumnya kami lakukan. Terima kasih Bapak, Engkau yang menolong, memberikan penghiburan, kekuatan kepada seluruh jemaat Tuhan, Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan yang diperlukan. Berkati dalam usaha dan pekerjaan, kiranya Tuhan buat berhasil, Tuhan lindungi, Tuhan sertai dimanapun berada, dalam keluar masuk, kiranya penyertaan Tuhan boleh nyata bagi jemaat-Mu. Kami berdoa, kami mau serahkan juga untuk seluruh pergumulan, kerinduan dari TPI Wiyung, kiranya Tuhan juga yang menyatakan yang terbaik kepada setiap kerinduan dan harapan kami Tuhan untuk boleh memiliki sebuah gedung di mana kami boleh beribadah muji muliakan nama Tuhan nantinya dan boleh berkarya lebih lagi di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Berdoa, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang memberkati kami senantiasa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua.